Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demanda Laila Wikandina dari kelas TBINA 1A. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesenian yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur, yaitu kesenian Ketek Ogleng. Selamat menyaksikan. Kesenian Ketek Ogleng diciptakan oleh seorang petani bernama Sutiman dari Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Penari Ketek Ogleng berbalut pakaian serba putih menyerupai sosok wayang Hanoman. Kala itu, penarinya adalah Bapak Sutiman sendiri selaku penciptanya. Setahun kemudian, setelah tari Ketek Ogleng ini tercipta, Sutiman berkesempatan tampil pada lomba desa tingkat kabupaten. Mulai saat itu, tarian karya Sutiman makin dikenal di mana-mana. Bahkan, kelompok tari ini diundang tampil di sejumlah acara resmi kenegaraan. Di Desa Tokawi sendiri, tari Ketek Ogleng sudah melekat dengan tradisi warga. Pada tahun 60-an, wilayah yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah itu tergolong terpencil. Sebutan Ketek Ogleng dilakukan oleh Sutiman sendiri terhadap seni yang telah berhasil dikreasinya. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Sukisno bahwa sebelum muncul nama Ketek Ogleng dari Sutiman, Sutiman telah meminta kepada koleganya untuk memberi nama seni yang dihasilkannya. Akan tetapi, dari sekian usulan yang ada, tidak ada yang cocok untuk disematkan pada seni yang baru tercipta tersebut. Melalui analisis dan perenungan terkait gerakan serta iringan musik yang ada, timbullah dalam benak Sutiman untuk memberi nama karyanya tersebut sebagai seni Ketek Ogleng. Hal itu dikemukakan oleh Sutiman. Alasan memberi nama seninya itu, pertama, karena gerakan yang ditiru adalah gerakan kera yang bersinonim dengan ketek, sehingga pada dasarnya gerakan-gerakan yang dalam tarian tersebut sebagaimana personifikasi dari gerakan-gerakan ketek. Apabila sebutan ketek disematkan dalam nama seni tersebut secara historis dan semantis yang sangat sesuai. Yang kedua, berdasarkan pada bunyi gamelan yang mengiringi. Gamelan tersebut didominasi oleh bunyi gleng glong gleng glong. Pada akhirnya, bersatulah kedua kata tersebut menjadi Ketek Ogleng. Nama tersebut menjadi nama resmi seni yang dihasilkan oleh Sutiman sampai saat ini. Nama tersebut masih populer dan melegenda di kalangan masyarakat Pacitan. Proses kelahiran seni Ketek Ogleng dari seorang Sutiman sangatlah sederhana dan barangkali dapat dikatakan kebetulan. Berdasarkan pada penelusuran narasumber yang diperkuat oleh Sukisno, pada mulanya Sutiman melihat tingkah seekor kera yang ada di hutan sekitar tempat tinggalnya. Tingkah laku kera tersebut membuat Sutiman terkesima dan terhibur. Ternyata, keunikan tingkah laku binatang primata tersebut membekas secara mendalam di hati Sutiman, sehingga dalam hati kecilnya muncul pengandaian, jika dia bisa bergerak dan bertingkah seperti kera yang dijumpainya tersebut, pasti akan menghibur orang lain. Anehnya, kemunculan kera tersebut hanya sekali saja, sehingga Sutiman tidak bisa mengeksplorasi lebih mendalam gerakan lucu binatang yang dikaguminya tersebut. Anehnya, kemunculan kera tersebut hanya sekali saja, sehingga Sutiman tidak bisa mengeksplorasi lebih mendalam gerakan lucu binatang yang dikaguminya tersebut. Keinginan untuk menguasai gerakan kera demikian kuat pada diri Sutiman. Karena kera yang dijumpainya pertama kali di hutan, atau tepatnya salah satu ladang di Desa Tokawi tidak muncul lagi, Sutiman pergi ke kebun binatang Sriwedari Solo. Kepergiannya ke salah satu kebun binatang legendaris tersebut hanya satu agenda, yakni menyaksikan tingkah laku kera secara saksama dengan jarak yang dekat. Sebagaimana dituturkan Sutiman pada Sukisno, bahwa Sutiman menghabiskan waktunya di kebun binatang Sriwedari Solo melakukan perenungan dan penghayatan terhadap gerakan kera. Gerakan yang dicermati tersebut meliputi gerakan ketika makan, bercanda, bercengkrama, berjalan, bergelantungan, dan tingkah laku lainnya. Pada dasarnya, Sutiman memahami semua gerakan pada kera tersebut lucu dan menghibur. Setelah proses pengenalan dianggap cukup, Sutiman berlatih gerakan-gerakan dasar yang dilakukan oleh kera. Tahap demi tahap, Sutiman menyempurnakan gerakan yang diinginkannya. Pada tahap akhir, Sutiman sadar bahwa seni yang diciptakan tidak bisa ia kelola secara mandiri. Oleh karena itu, dia berusaha mencari pihak yang bisa diajak bekerja sama yang bisa mengiringinya. Kebetulan, di Desa Tokawi terdapat paguyuban karawitan yang aktif, tetapi tidak semua atau sembarang orang bisa masuk ke paguyuban tersebut.
Agar bisa diterima sebagai anggota paguyuban sekaligus seni yang diciptakannya dapat diiringi, Sutiman harus menyesuaikan diri dan memenuhi syarat yang diajukan oleh paguyuban karawitan tersebut. Singkat cerita, Sutiman berhasil meyakinkan paguyuban karawitan tersebut. Sutiman juga diterima sebagai salah satu anggota paguyuban. Peristiwa tersebut merupakan tonggak penting yang mendasari berkembangnya seni ketek ogleng yang dikreasi oleh Sutiman. Singkat cerita, masa 1970-an, seni ketek ogleng memulai langkah baru dan berkembang serta dikenal di berbagai wilayah di pelosok Kabupaten Pacitan. Demikian pula pada tahun 2000-an, seni ketek ogleng terus berproses dan menapaki jati dirinya sebagai seni yang bermula milik individual menjadi milik komunal. Meski Sutiman sebagai kreator sekaligus sesepuh seni ketek ogleng semakin menua, tetapi ada generasi muda yang meneruskan nguri-nguri seni ketek ogleng, utamanya generasi muda yang ada di Desa Tokawi, tempat seni ketek ogleng dilahirkan. Sepanjang tahun 2000-an, seni ketek ogleng ditampilkan dalam berbagai event dalam berbagai skala dari tingkat desa, kecamatan, daerah, regional, bahkan nasional. Kegiatan tahunan juga digunakan sebagai medium untuk menarik wisata di Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2017, seni ketek ogleng, yang dalam hal ini para seniman yang bernaung di bawah Pusat Pembinaan Ketek Ogleng Condrowanoro, bekerja sama dengan pengelola wisata Pacitan Indah dan Pinus Kita, berhasil menggelar pertunjukan ketek ogleng di lokasi wisata tersebut. Pada pertengahan 2018, seni ketek ogleng juga dipertunjukkan di tingkat provinsi oleh para seniman ketek ogleng yang tergabung di Pusat Pembinaan Seni Ketek Ogleng Condrowanoro. Pertunjukan tersebut terlaksana berkat kerjasama Pusat Pembinaan Seni Ketek Ogleng Condrowanoro dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Selain menghibur, pertunjukan tersebut juga dapat dipergunakan sebagai wahana pengenalan seni kepada tingkat nasional. Di sisi lain, perkembangan itu dapat mengaburkan keaslian seni itu sendiri karena sampai saat ini kekhasan yang melekat pada seni ciptaan Sutiman tersebut belum terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, jika terjadi klaim di sana-sini, belum ada pihak yang bisa mengendalikan termasuk Sutiman sendiri. Hal ini terbukti berbagai daerah mengakui bahwa ketek ogleng milik mereka. Padahal, dari wawancara dengan Sutiman yang dilakukan oleh Sukisno, mengungkap fakta bahwa nama ketek ogleng itu benar-benar Sutiman yang mengikrarkan dan sepengetahuannya belum ada seni yang bernama saat itu. Gerakan seni ketek ogleng memicu adanya penambahan atau pengurangan oleh pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan Sutiman. Perkembangan seni ketek ogleng terus berlanjut hingga kini. Perkembangan tersebut mempunyai dua sisi yang kontradiktif. Satu sisi perkembangan tersebut meneguhkan keberadaan seni ketek ogleng sebagai seni yang populer dan digemari oleh masyarakat luas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Segala kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.